Halo guys, kembali lagi ke channelku. Di video kali ini membahas salah satu HP compact nih, iPhone 13 mini. Nah yuk kita bahas di video kali ini. Kebetulan juga kemarin ada yang minta review iPhone 13, tapi mohon maaf ya teman-teman, baru bisa yang versi mininya. Kalau dari segi tampilan sama dengan iPhone 13 yang biasa, cuman perbedaan ukuran. Kalau di iPhone 13 biasa atau reguler di ukuran 6,1 inch, sedangkan di iPhone 13 mini ini berukuran 5,4 inch. Nah buat desainnya ini sudah mengotak ya teman-teman buat sisinya, dan untuk desain kameranya ini sampai di iPhone 15. Untuk diameter kameranya ini lebih besar sedikit dari iPhone 11 dan 12 kemarin yang sudah sempat di review di channel ini. Di bagian kirinya ada tombol switch silent, volume up and down, serta slot SIM card. Di kanannya hanya ada tombol power. Di bawahnya ada speaker yang sudah stereo dan port lightning yang sudah support di fast charging. Tentunya ada mic dan jangan lupa juga ada logo Apple di belakangnya ya teman-teman. Buat desain menurutku enak, compact, dan dioperasikan satu tangan juga sangat oke ya teman-teman. Nah cuman buat orang yang punya ukuran tangan dan jari yang besar nih, seperti jariku, harus menyesuaikan buat sentuhannya. Kalau belum terbiasa atau awal-awal sering salah ketik. Menggunakan 5,4 inch Super Retina XDR OLED sudah support di HDR10 di resolusi 1080x2340 pixel di 476 ppi, di refresh rate 60 Hz di 800 nits. Buat hasil layarnya bagus, jempolan khas flagship, mau dipakai multimedia nonton sangat oke ya teman-teman. Cuman kalau buat teman-teman yang hobi nonton lama-lama, layar dari iPhone 13 mini ini kurang lega menurutku pribadi ya, karena cuman berukuran 5,4 inch. Bagi teman-teman pengguna iPhone 13 mini, mungkin ada pendapat lain, boleh dibagikan pengalamannya di kolom komentar ya. Buat kapasitas baterainya, jika teman-teman pakai di tahun 2024 ini cukup kecil ya, di 2438 mAh. Nah namanya juga HP compact ya teman-teman dan mini, jadi buat kapasitas baterainya tidak besar. Tapi tenang nih, sudah dilengkapi dengan fast charging. Nah gak perlu lama-lama, sudah bisa langsung dipakai lagi. Sudah dilengkapi dengan NFC di bagian depan. Nah untuk Face ID nya cukup responsif dan cepat, sudah didukung jaringan 5G. Nah buat harganya sendiri, iPhone 13 mini yang resmi mulai dari harga 7-8 jutaan, tergantung storage dan kondisi HP-nya. Buat yang inter, harganya lumayan jauh di bawahnya ya teman-teman, di sekitaran 5-6 jutaan. Tapi tetap aku saranin sih lebih baik ambil yang resmi-resmi aja. Di kamera belakangnya dibekali dengan dual kamera belakang yang beresolusi 12 megapiksel wide dan ultra wide, mampu merekam hingga 4K di 60 fps, sudah bisa cinematic mode juga, dan merekam HDR format Dolby Vision sampai di 60 fps. Kalau di iPhone 12 kemarin yang sempat di review cuman bisa 30 fps. Di kamera depannya menggunakan 12 megapiksel wide, bisa merekam hingga di 4K 60 fps juga. Buat hasil foto-fotonya cukup cakep ya teman-teman. Warna yang dihasilkan natural khas kamera iPhone. Untuk ketajamannya juga bagus di kamera wide maupun ultra wide. Bisa teman-teman nilai sendiri, dan sudah dilengkapi night mode untuk di kedua lensa bagian belakangnya. Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang iPhone 13 mini, merekam di resolusi 1080 di 60 fps ya teman-teman. Kalau untuk hasilnya kurang lebih masih cakep. Nah untuk switch di 0,5 hasilnya seperti ini. Nah ini untuk hasil rekaman di kamera belakang iPhone 13 mini, merekam di resolusi 4K di 60 fps di lensa ultra wide ya teman-teman. Kalau untuk hasilnya cukup cakep ya, cakupannya lumayan lebar. Nah kalau untuk switch di kamera satu kalinya hasilnya seperti ini teman-teman. Nah bisa dibalikin di 0,5. Ini untuk hasil rekaman di kamera depannya iPhone 13 mini, merekam di resolusi 1080 di 60 fps. Kalau untuk hasilnya warnanya pasti natural ya teman-teman. Kalau untuk detail dan ketajaman masih baik kalau teman-teman pakai di tahun 2024 ini. Nah teman-teman bisa nilai sendiri. Nah tulis di kolom komentar ya teman-teman untuk hasilnya.
Ini untuk hasil rekaman di kamera depannya iPhone 13 mini merekam di resolusi 4K di 60 fps nya teman-teman. Kalau untuk hasil masih cukup cakep ya. Nah, jika teman-teman pakai di tahun 2024, gimana nih menurut teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya untuk hasilnya. Nah, ini untuk kamera depannya di cinematic mode bisa teman-teman atur ya untuk tingkat blur di belakangnya ini. Tapi sebelum di play videonya teman-teman, kalau sudah di play dia nggak bisa diatur. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kalau dia bokehnya cukup ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman atur, kalau ingin menguranginya bisa. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang iPhone 13 mini merekam di resolusi 1080 di 60 fps. Kalau untuk hasilnya masih baik ya teman-teman. Kalau di malam hari masih cukup terlihat dengan jelas, tapi ya pasti mengalami penurunan dari yang cukup cahaya tadi, tapi masih cukup oke. Kalau untuk hasil di kamera ultrawide nya seperti ini, nah lebih gelap. Cuman ya untuk cakupan pasti lebih luas ya teman-teman. Nah, kalau untuk masalah kestabilan sih masih cukup oke ya. Dibilang di 4K maupun di 1080 di 60 fps nya. Nah, gimana nih menurut teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya. Thank you. Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang iPhone 13 mini merekam di 4K 60 fps untuk lensa ultrawide nya ya teman-teman. Kalau untuk lensa ultrawide nya lebih baik sih teman-teman merekam di resolusi 1080 di 60 fps aja kalau di malam hari. Kalau di 4K 60 fps ini agak mengalami penurunan ya untuk hasil kualitasnya. Nah, kalau untuk lensa satu kalinya hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, masih cukup oke. Cuman kalau untuk gambarnya ya teman-teman bisa lihat sendiri agak sedikit burik ya kalau di 4K ini. Kalau di malam hari mending merekam di resolusi 1080 di 60 fps saja. Ini untuk hasil rekaman di kamera depannya iPhone 13 mini merekam di resolusi 1080 di 60 fps. Kalau untuk hasilnya enggak bagus ya teman-teman, sekedar cukup aja kalau teman-teman pakai di malam hari atau di keadaan yang minim cahaya untuk kamera depannya sih. Kalau untuk kamera belakangnya tadi masih cukup oke lah, baik kalau teman-teman pakai di tahun ini. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, di performanya iPhone 13 mini dibekali dengan chipset A15 dengan 5 nanometer dengan 4 GB RAM. Skor Antutunya di angka 960 ribuan. Kecil-kecil cabai rawit lah pokoknya iPhone 13 mini ini. Untuk ukuran mini tapi performanya sangat ganas. Di game Genshin Impact di settingan rata kanan di 60 fps sangat lancar, tidak ada kendala sama sekali. Kendala sih pasti di baterai. Di iPhone 13 mini ini cepat habis ya teman-teman. Sampai di kesimpulan nih, worth it nggak teman-teman beli iPhone 13 mini ini di akhir tahun 2024? Bagi teman-teman yang mencari HP compact yang sangat masih powerful, kamera yang sangat bisa diandalkan, serta kualitas layar yang bagus. Tapi, nah ada tapinya itu teman-teman, tidak mempermasalahkan tentang daya tahan baterai yang cepat habis. Apalagi teman-teman beli second dari iPhone 13 mini ini, performa baterainya tentu akan berkurang. Kalau teman-teman nggak ada masalah dengan baterai dari iPhone 13 mini ini, worth it teman-teman beli. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk review iPhone 13 mini ini. Kalau teman-teman ada pendapat lain dan pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Like videonya jika teman-teman suka dan share ke teman-teman kalian yang lagi cari iPhone 13 mini ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman.